Di belantara lebatnya hutan Jawa Barat, ribuan tahun yang lalu sudah berdiri banyak kerajaan. Salah satunya kerajaan Sunda yang berdiri pada abad ke-6. Mari kita bahas. Dukung channel ini agar terus berkembang dengan subscribe, like, dan komentar jika ada referensi sejarah tambahan. Nama Sunda pernah tercatat sebagai nama kerajaan. Bukti dan faktanya terdapat pada dua prasasti yang ditemukan di Bogor dan Sukabumi. Dalam fakta sejarah, kerajaan Sunda terbentuk dari pecahan kerajaan Tarumanagara. Sosok Tarusbawa merupakan pendiri kerajaan ini, sekaligus menjadi raja yang pertama. Pengangkatannya pada tanggal 9 bagian terang bulan Jesta tahun 591 Saka, atau tepatnya di tanggal 18 Mei tahun 669 Masehi. Ada faktor pendorong yang kuat sehingga menyebabkan Tarusbawa mendirikan kerajaan Sunda. Pertama, dirinya menilai bahwa pengaruh kerajaan Tarumanagara telah menurun, serta dirinya memiliki semangat yang kuat untuk mengembalikan kejayaan kerajaannya, seperti pada era Raja Purnawarman. Karena Tarusbawa sendiri berasal dari kerajaan Sunda Sembawa yang beribu kota di Purasaba. Tarusbawa merupakan menantu dari Linggawarman, Raja Tarumanagara. Ia menikahi putri pertama Linggawarman yang bernama Dewi Manasi. Diketahui, Raja Linggawarman memiliki dua orang putri. Yang kedua bernama Soba Kancana yang menikah dengan pendiri kerajaan Sriwijaya. Pada tahun 679 Masehi, Tarusbawa mengganti kerajaan Tarumanagara menjadi kerajaan Sunda. Hal ini tentunya mendapatkan sebuah protes dari kerajaan Galuh yang pada saat itu merupakan bagian kekuasaan dari kerajaan Tarumanagara. Weretikandayun pada saat itu menuntut agar wilayah kerajaan Tarumanagara dibagi menjadi dua bagian. Weretikandayun adalah pendiri kerajaan Galuh yang merupakan cicit dari Manikmaya. Tarusbawa tidak ingin adanya perang saudara, maka disepakati batas wilayah dua kerajaan tersebut adalah Sungai Citarum. Sehingga pada saat itu kerajaan di Jawa Barat terbagi menjadi dua, Galuh dan Sunda. Weretikandayun berani menuntut karena didukung oleh kerajaan Kalingga yang berada di Jawa Tengah. Dia menikahi putri dari kerajaan Kalingga yang bernama Parwati. Setelah disepakati pemecahan kerajaan Tarumanagara, Tarusbawa kemudian membangun ibu kota kerajaan Sunda di dekat Sungai Cikapancilan, sekarang masuk ke wilayah kota Bogor. Bukti dari eksistensi kerajaan Sunda pun sampai muncul di berita Tiongkok. Menurut sebuah sumber dikatakan bahwa Tarumanagara pada saat itu terakhir mengirimkan utusannya pada tahun 979 Masehi ke Cina. Kehidupan masyarakat kerajaan Sunda kebanyakan mereka sebagai petani atau peladang. Hal ini didasarkan pada naskah Sunda kuno Cerita Parahyangan dan naskah Sangyang Siksa Kandang Kresian. Bukti bahwa mereka sebagai petani disebutkan naskah Cerita Parahyangan sebagai berikut. Jika diperhatikan dari naskah tersebut, ada beberapa kata seperti ngahuma, berburu, dan nyadap merupakan kegiatan yang identik dengan ladang. Sementara itu, jika dalam naskah Siksa Kandang Kresian, kutipannya sebagai berikut. Jika kita lihat kutipan kedua, standar hidup yang berkecukupan pada zaman itu adalah sumber pangan, sandang, dan papan terpenuhi. Dapat dikatakan sebagai kerajaan yang makmur. Menurut Cerita Parahyangan, kepemimpinan Tarusbawa berakhir pada tahun 723 Masehi. Sehubungan dengan tidak memiliki keturunan, maka dulu mengambil anak wanita yang diberi nama Teja Kencana, yang pada akhirnya menikah dengan Rakyat Jamri atau yang dikenal dengan nama Prabu Haris Dharma, keturunan dari Weretikandayun, pendiri kerajaan Galuh. Berikut peninggalan dari kerajaan Sunda.